Hai, selamat datang di channel aku. Buat kalian yang baru di channel ini, aku perkenalkan dulu, namaku Aldi Pidano. Aku lulusan hukum, dan di channel ini aku akan membagikan konten mengenai hukum. Nah, buat kalian nih yang belum klik subscribe, klik dulu yuk sekarang di bawah, dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya. Oke? Meanwhile, in our universe. Hari ini, aku akan membahas mengenai bagaimana jika polis asuransi itu tak kunjung diberikan. Nah, aku akan bahas mengenai apa polis asuransi itu dulu ya. Polis asuransi merupakan akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. Adapun pemegang polis itu merupakan orang atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan penanggung atau perusahaan asuransi, dan sekaligus orang yang memiliki polis asuransi dan pembayar premi. Polis asuransi itu harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai 1. Saat berlakunya pertanggungan. Yang kedua, uraian manfaat yang diperjanjikan. Yang ketiga, cara pembayaran premi atau kontribusi. Yang keempat, tenggang waktu atau grace period pembayaran premi atau kontribusi. Yang kelima, kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah. Yang keenam, waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau kontribusi. Yang ketujuh, kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi atau kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati. Yang kedelapan, periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi atau incontestable period pada produk asuransi jangka panjang. Yang kesembilan, tabel nilai tunai bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai. Yang ke-10, perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenis. Yang ke-11, klausula penghentian pertanggungan baik dari perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya. Yang ke-12, syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim. Yang ke-13, tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim. Yang ke-14, klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan. Dan yang ke-15, bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat untuk produk asuransi yang dicetak dalam dua bahasa atau lebih. Nah, polis asuransi ini juga harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta, dan tidak boleh mengandung kata, frasa atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutupi. Kewajiban perusahaan asuransi dan kewajiban pemegang polis, tertanggung atau peserta, dan atau kata, frasa atau kalimat yang dapat mempersulit pemegang polis, tertanggung atau peserta mengurus haknya. Selain itu, setiap polis asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia itu harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun bila diperlukan, polis asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia. Penerbitan polis asuransi dapat dilakukan dalam bentuk hard copy maupun digital atau elektronik. Jika diterbitkan dalam bentuk digital atau elektronik, perusahaan asuransi harus memperoleh persetujuan pemegang polis, tertanggung atau peserta. Kemudian, bagaimana kalau polis asuransi itu tidak kunjung diberikan? Nah, hal ini berhubungan dengan ketentuan pasal 54 POJK nomor 23 tahun 2015, yaitu perusahaan wajib menyampaikan polis asuransi kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta dalam bentuk hard copy atau digital atau elektronik.
Dalam hal polis asuransi disampaikan dalam bentuk digital atau elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagian polis asuransi yang berupa ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk hard copy. Pelanggaran terhadap pasal di atas akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban bagi direksi atau yang setara untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang, pembatasan kegiatan usaha, dan atau pencabutan izin usaha. Selain itu, perlu diketahui bahwa OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif tersebut kepada masyarakat. Lebih lanjut, OJK dapat memerintahkan perusahaan asuransi untuk menghentikan pemasaran produk asuransi jika produk asuransi yang dipasarkan berbeda dengan produk asuransi yang telah memperoleh surat persetujuan atau surat-surat pencatatan dari OJK dan atau produk yang dipasarkan tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, berdasarkan penjelasan aku di atas tadi, kalian itu berhak buat mendapatkan polis asuransi. Oleh karenanya, aku nih nyaranin teman-teman buat menghubungi perusahaan asuransi. Jika masih belum diberikan, kalian bisa mengadukan hal ini ke kantor OJK terdekat atau mengajukan aduan secara online melalui pengisian form pengaduan pada laman OJK. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like ya, komen di bawah, diklik subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke? See you at next video.